Jemaat Tuhan, Allah memanggil kita untuk mengimplementasikan visi dan misi yang datang dari Tuhan untuk kita sebagai gereja GKI San Jose untuk tahun 2001-2022 ini adalah menjadi rumah Allah, to become the house of God. Jadi bagaimana saudara kita mengimplementasikan visi agar kita sungguh-sungguh menjadi rumah Allah yang sejati. Tentu kita harus tahu dengan pasti apa yang paling vital, yang paling penting, yang utama di dalam rumah Allah. Rumah Allah itu pada mulanya, di mana Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikannya, hanya berupa kemah suci. Kemah suci yang disebut sebagai tabernakel. Yaitu pada waktu Musa sampai di bawah Gunung Sinai dan memberi 10 perintah Allah. Dan Tuhan memerintahkan untuk mendirikan kemah suci. Kemah suci ini dinyatakan Tuhan sebagai lambang tanda akan hadirat Allah. Bahwa Allah Roh Allah sungguh-sungguh hadir bersama-sama dengan bangsa yang sedang menyembah. Tuhan ada di tengah mereka. Allah ada di tengah-tengah umatnya. Itulah yang diperintahkan kalau kita lihat di dalam Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Itulah kemah suci. Itulah tabernakel. Itulah rumah Allah pada waktu itu. Supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Lalu mari kita bertanya, kalau itu lambang hadirat Allah dan Allah hadir di situ, maka apa yang sangat vital, utama di dalam kemah suci? Tentu saudara, di ruang Maha Kudus itu ada yang disebut dengan tabut perjanjian. Karena itu perjanjian ini dibuat Allah dengan Musa di kaki Gunung Sinai dengan ditandai oleh 10 perintah Allah batu. Tabut perjanjian itu berisi roh batu itu. Tanda dari firman Tuhan, yaitu sangat vital. Tetapi apa yang lain yang sangat vital di dalam tabernakel itu selain roh batu atau firman Tuhan? Zat tabernakel itu dibagi menjadi 3 bagian. Saya lihat tabernakel, dan itu juga menjadi pola. Lalu kemudian nanti Salomo membangun bait Allah menjadi bukan hanya tenda, tetapi menjadi bangunan yang kuat dan kokoh. Tetapi polanya sama dengan kemah suci itu. Dibagi menjadi 3 bagian. Ada pelataran, kemudian ada ruang kudus, dan ruang maha kudus. Ruang maha, tabut perjanjian itu ada di ruang maha kudus. Lalu apa yang lain selain tabut perjanjian itu? Di pelatar segera kita akan menjumpai mezbah, atau dalam bahasa lain altar dari Tuhan, yaitu sebagai tempat untuk korban bakaran. Ada di pelatar. Kita masuk lagi ke ruang kudus. Di situ juga ada mezbah kedua atau altar yang disebut dengan pembakaran ukupan. Jadi saudara, dapat kita lihat bahwa mezbah atau altar itu menjadi unsur kedua yang sangat vital dan sangat penting buat tabernakel, buat rumah Tuhan, untuk kemah suci. Maka mari kita pahami bersama, kita harus menjadi rumah Tuhan, kan? Saya tahu bahwa mezbah atau altar menjadi hal yang sangat hakiki buat rumah Tuhan. Apa itu mezbah? Apa itu mezbah?
atau altar. Dan biasanya tunjuk di sini. Inilah altar atau misbah gitu. Dari kata Ibrani sabah, artinya menyembelih binatang. Itu pada mulanya. Jadi mesbah itu identik dengan korban persembahan. Korban persembahan kepada Allah. Maka disebut dalam bahasa Ibrani misbeah. Lalu kita jadikan mesbah. Secara harafiah, misbeah itu artinya tempat persembahan. Tempat persembahan. Jadi saat Allah memanggil jauh sebelum Musa disuruh membangun tabernakel, saudara. Pada waktu Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, itu jauh berabad lampau, Allah menyatakan betapa vitalnya mesbah atau altar. Mari kita buka hati kita. Kejadian pasal 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan. Maka dirikan di situ mesbah bagi Tuhan. Itu perintah sudah sejak awal kepada Abram. Dirikan di situ mesbah bagi Tuhan. Mesbah untuk korban persembahan tidak dapat dipisahkan dari rumah Allah. Allah bersabda di Ulangan 12 yang tadi kita baca. Mari kita buka hati kita kembali ayat 5 sampai dengan 6. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu untuk menjadi kediamannya, itu rumah Tuhan. Itulah tabernakel. Untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi, kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarela. Dan ada berapa tuh korban yang disebut di sini sebagai persembahan? Berapa banyak sudah mengenal persembahan? Di sini disebut ada 6, saudara. Anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing domba menjadi 8. Begitu vitalnya perintah ini, saudara. Saya lihat di dalam Ulangan 12 diulang kembali ayat 11. Cukup, saudara. Termasuk ke ayat 13-14 diulang kembali. Itu menunjukkan betapa vitalnya mesbah itu buat rumah Tuhan, di mana umat Allah harus memusatkan kehidupannya di rumah Tuhan itu. Jadi umat Allah di dalam perjanjian lama menjalin hubungan dengan Tuhan, di mana Tuhan hadir, memberkati, memimpin, melakukan apapun untuk kehidupan itu. Dan kita harus menyambut hadirat Tuhan ini di rumah Tuhan. Jadi rumah Tuhan itu adalah gambaran dari hubungan, relasi dengan Tuhan. Dan itu dilakukan dengan cara, kalau Tuhan memberkati kita, bagaimana sikap kita dengan Tuhan. Mempersembahkan atau memberi korban persembahan. Bahkan di dalam perjanjian baru, saudara, kita dipanggil untuk mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang kudus dan ibadah kita yang sejati. Jadi sekarang mari kita bertanya, mengapa Allah menuntut persembahan umat? Mengapa mesbah itu begitu penting dan vital buat umat Tuhan? Itulah yang digumuli oleh Daud. Pada saat dia harus datang dan membawa korban persembahan kepada Allah. Dan dia bergumul, ini apa maknanya? Bukankah Allah itu Maha Pemberi rahmat? Dialah sumber segala berkat, segala sesuatu berasal dari Allah.
menuntut dan meminta sesuatu dari kita. Dia yang maha kaya. Maka di 1 Tawarik 29 dan 11-12 Daud berkata, ya Tuhan, punyamulah semuanya ini. Kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan yang di bumi ini. Daud berkata, punyamulah semuanya itu. Kerajaan, termasuk Daud sebagai raja besar pada waktu, engkau lebih tinggi dan melebihi segala-galanya. Sebab kekayaan berasal daripada, kemuliaan berasal daripada. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala sesuatu. Jadi untuk apa kita membawa persembahan untuk Allah yang pakai persembahan sukarela semacam ini? Maka Daud bertanya di ayat 14, siapa aku ini Tuhan? Meskipun dia raja, punya segala-galanya. Siapa bangsaku ini? Sehingga kami ini mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini di mezbah Tuhan. Sebab daripadamu lah segala-galanya. Dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Lalu saudara, apa sebab Allah menuntut persembahan? Apa makna persembahan di rumah Tuhan dengan demikian? Karena mari kita lihat lebih dahulu, persembahan itu bukan hal yang asing untuk semua agama dan kepercayaan. Dikenal di hampir semua, bahkan buat orang-orang Tionghoa yang sungguh-sungguh menganut agama leluhur, dia punya altar atau mezbah di rumahnya, kan? Dipasang foto leluhurnya, lalu di situ ada mezbah, altar, tempat untuk memberi makanan, jumpa, apapun juga. Kan? Itu mezbah. Bentuknya bermacam-macam. Ada yang berupa makanan tadi, ada bakpo, ada apa, ada binatang korban, ada hasil bumi, ada uang, ada kemenyan, ada sesajen, ya, terus kan, persembahan kepada yang ilahi. Cara mempersembahkannya juga bermacam-macam. Namun persembahan-persembahan yang dibawa itu punya tujuan. Pasti punya tujuan. Dan tujuannya, saudara, dari hampir banyak yang utama adalah untuk menyenangkan hati sosok ilahi itu yang disembah. Mengapa harus disenangkan dengan persembahan kita? Dengan kemenyan, dengan bunga, dengan apapun. Supaya terhindar dari bala atau malapetaka. Maka biasanya dipersembahkan, disampaikan dalam bentuk ritual tolak bala. Ya, orang sebut tolak bala atau selamatan, supaya dengan demikian kita selamat. Dan yang kedua, saudara, dengan menyenangkan hati Tuhan, kita akan mendapat berkah darinya. Supaya kita ini diimbali. Supaya kita mendapat pahala. Supaya kita ini dibalas dengan kekayaan, keselamatan, kesehatan, keberhasilan, ataupun apapun yang lainnya, kepandaian, naik kelas, dan sebagainya. Jadi dalam unsur persembahan itu, dalam agama-agama kepercayaan, aku memberi supaya aku diberkati atau dihindarkan dari bala. Nah sekarang saya mau bertanya, kalau Tuhan menuntut persembahan, apakah maksudnya dikaitkan? Apakah itu sama dengan semua ritual agama yang ada korban dan persembahan seperti itu? Nah hari ini saya harap kita buka hati kita. Alkitab mengajarkan yang 100% berbeda dengan makna persembahan dalam agama-agama dan kepercayaan lain. Bukan saudara memberi supaya diberkati.
Juga bukan untuk menyenangkan hati Tuhan supaya Tuhan menghindarkan kita dari bala dalam kehidupan kita. Kata mempersembahkan itu kata religius atau agama. Tapi kalau saudara mau pakai bahasa sehari-hari, artinya sama. Itu memberi. Persembahan itu artinya sederhana, memberi. Nah, kalau saudara lihat di dalam Alkitab, kata memberi itu pada hakikatnya saudara, berasal dari unsur kata utamanya dalam memberi itu adalah agape. Ada yang tahu apa itu artinya agape? Apa agape? Kasih. Jadi kata memberi itu, kalau saya lihat dalam bahasa Yunani-nya, itu kata pokok yang ada di dalamnya itu agape. Saya tahu bahwa kata agape itu diterjemahkan dengan kata kasih. Dan kalau saudara melihat di dalam bahasa Ibrani untuk kata kasih, itu dalam bahasa Ibrani adalah ahav. Di tengah kata ahav itu ada akar kata yang disebut dengan he. Dan kalau saudara lihat kata he itu artinya memberi. Jadi baik memberi itu akar katanya kasih, kasih juga ada akar katanya memberi. Dan itulah intisari yang mau disampaikan Alkitab, makna di balik persembahan, bahwa kasih dan memberi itu tidak dapat dipisahkan. Itu seperti mata uang. Baik saya jumpai kata kasih dan kata memberi, itu seperti mata, tidak dapat untuk dipisahkan. Dan disinilah makna sejati dari persembahan itu, atau pemberian di dalam Alkitab. Pemberian yang sejati, persembahan yang sejati, selalu adalah ungkapan yang mendalam dari manusia dalam menjalin relasi hubungan kasih. Dan dalam hal ini misbah adalah kepada Tuhan. Itulah intisari dari firman Tuhan. Terus katakan seluruh firman Tuhan itu intinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu itu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu itu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan di balik mana kasih itu memberi. Kasih itu selalu memberi. Tidak bisa lain. Itu yang dikatakan di dalam Alkitab. Tanpa memberi, kasih bukan hanya tidak ada artinya, tetapi juga tidak ada wujud nyatanya. Wujud nyata kasih itu selalu memberi. Kalau kita mengasihi, kita pasti memberi. Kalau saudara mengasihi orang, saya tidak mau memberi waktu, tidak mau memberi perhatian, tidak mau memberi apa, sudah menikah tidak diberi cincin dan tidak. Kasih itu hanya maya mengkosong. Kasih itu terwujud di dalam memberi. Dan itulah yang dikatakan dalam Yohanes 15:13. Kasih yang paling agung, dan saya lihat di dalam Yohanes 15:13, disamakan Yesus dengan memberi dirinya, bahkan nyawanya sendiri. Kalau ada orang memberikan dengan bahagia, seperti saudara pergi keluar kota, saudara mencari barang, mengeluarkan waktu, tenaga agar pulang membawa sesuatu untuk memberi mungkin anak saudara, saudara akan tahu itulah makna kasih. Dan saudara memberi tidak dengan duka dan paksa, senang. Meskipun saudara berkorban, tetapi saudara senang, itu tanda bahwa saudara mengasihi. Apalagi saudara memberikan nyawa saudara. Dalam ilustrasi yang paling konkret yang sukar kita ambil, biasanya ibu atau orang tua mempertaruhkan nyawanya dengan sukacita, segala-galanya untuk anaknya. Jadi mengapa memberi baik materi maupun non materi?
dalam memberi waktu, dalam memberi tenaga, dalam memberi perhatian, dalam memberi penghargaan, dalam memberi dorongan, dalam memberi semangat, dalam memberi motivasi, memberi semuanya. Sangat sulit dalam hidup kita. Jujurnya sulit tidak memberi. Apalagi memberi yang terbaik, yang paling kita sayang. Seperti Allah memberikan anaknya yang tunggal yang dikasih. Seperti Yesus sendiri memberikan tubuh dan darahnya kepada kita. Mudah atau tidak? Apa yang membuat memberi itu sulit dalam kehidupan kita? Sukar untuk kita. Karena memberi itu buah dari kasih. Jadi intinya, betapa sukarnya kita mengasihi. Itulah yang membuat kita sukar untuk memberi. Lebih-lebih dari dalam kasih itu. Dalam kasih itu selalu tersirat di dalamnya. Kita memberi tanpa ada tujuan untuk dibalas. Kalau sudah memberi dengan kasih, saudara, itu tidak ada pamrih sama sekali. Bukankah sulit? Tanpa kasih, saudara, kita hanya akan menjadi seperti dunia. Kita hanya mau menerima dan menerima, bukan? Menerima sebanyak-banyaknya dan memberi sedikit mungkin. Kalau saudara berhubungan dengan Allah tanpa kasih dengan segenap hati kuat, saudara hanya berdua minta sebanyak-banyaknya. Tapi kalau sudah Tuhan minta untuk memberi, beri waktu saudara untuk beribadah, beri perhatian saudara untuk pekerjaan Tuhan, beri semua untuk sedikit sekali. Aku sudah nyanyi, persembahan kami sedikit sekali kan. Sedikit, kita minta, yang kita terima banyak. Tapi kalau sudah saatnya memberi, sedikit. Kalau toh saudara memberi, saudara, sukar sekali pemberian itu dilandasi dengan kasih. Dan hari ini saudara, mari kita pahami. Kalau saudara memberi, dan pemberian itu tanpa kasih, pasti bukan pemberian sejati. Orang yang memberi tanpa kasih, saudara, atau melakukan kebaikan tanpa kasih, itu selalu memiliki harapan di balik untuk menjadi imbalannya. Memberi tanpa kasih, itu biasanya selalu ada agenda di balik. Ada udang di balik batu. Orang memberi tanpa kasih, itu seperti memberi untuk memancing. Dan itulah yang terus dipertontonkan oleh dunia. Semua mau memiliki. Tapi kalau sudah saatnya memberi, hati-hati, selalu ada udang di balik batu dalam pemberian. Sembunyi maupun terang-terang, para pejabat dapat mendadak berubah menjadi sinterklas. Orang bagi amplop isinya uang, kalau sudah mulai meniru, entah sembako, entah kaos, entah amplop politik uang. Karena sedang bertarung untuk posisi dan kedudukan. Dan sedang diberi amplop itu ada udang di balik batu. Dan kalau sudah jadi, lupa. Dan tidak peduli lagi. Berapa banyak orang memberi. Ujungnya untuk tebar pesona. Cari nama, cari popularitas, cari dukungan. Jadi kalau sudah memberi ternyata tidak diperhatikan, sakit hatinya, kecewa. Kalau saudara punya jabatan, saudara, bisa banyak bingkisan datang kepada saudara. Jadi guru saja. Tiba-tiba orang tua murid bisa bawa ini, bawa itu kepada saudara. Tapi kalau sudah hilang jabatan saudara, tidak ada lagi yang datang. Pemberian tanpa kasih hanya berupa suap, sogokan dan sebagainya. Orang bisa berubah jadi ramah ketika ada perlunya. Tapi kalau sudah keperluannya terpenuhi,
menoleh saja tidak kepada saudara. Dan dapat teruskan saudara, orang yang memberi tanpa kasih. Saudara. Dan kalau saudara memberi karena dipaksa, itu diperkosa. Dan berapa banyak pemberian saudara, memberi tanpa kasih. Saudara. Itu juga dapat berarti hanya membuat, ya memberi, lantas pakai. Ya barang-barang yang saudara nggak pakai, ya, nggak ada gunanya di rumah saudara beri. Itu membuang. Saudara memberi tanpa kasih itu sekedar membuang. Tapi berapa banyak juga orang memberi tanpa kasih. Itu artinya juga lain. Pergi. Sumbangan. Nggak dikasih gimana, kasih gimana. Sudah kasih, ya, pergi. Apalagi saudara di mobil, kecek, gopeng, apa tak gesek, aku sudah cepat-cepat raga uang dan pergi. Saudara memberi tanpa kasih, saudara, artinya selalu bukanlah pemberian sejati. Tanpa kasih, memberi selalu berarti lain. Pada hari ini kita mengingatkan kita memberi pemberian yang sejati. Itu selalu wujud dari kasih. Oleh karena kasihlah kita dapat memahami apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau saudara menjadi ibu, saudara tahu itu apa artinya. Pada waktu saudara memberi itu anak-anak saudara. Kekuatan dari kasih itu membangkitkan kebahagiaan pada waktu kita memberi. Membangkitkan sukarela, sukacita dalam kita memberi. Ya. Dan itulah semua kata yang dipakai dalam persembahan kepada Tuhan. Sukarela, sukacita. Semua kata yang hanya dapat kita lakukan kalau kita punya kasih. Memberi adalah tindakan kasih. Persembahan itu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Muncul dengan segenap hati kita tanpa embel-embel apapun. Maka persembahan itu harus kita sisihkan. Dan itu yang diajarkan dalam Alkitab. Jangan kita melakukan sesuatu untuk Tuhan itu hanya menyisakan. Tidak ada persembahan kepada Tuhan itu menyisakan. Nanti sudah akhir bulan sisanya dan sudah untuk Tuhan. Tidak baca. Persembahan sulung begitu pohon keluar pertama kali ini milik Tuhan. Itu buat orang Yahudi. Segala sesuatu begitu terima sesuatu disisihkan lebih dahulu. Ini untuk Tuhan. Itu beda kalau sudah makan sudah kenyang dan kemudian tidak ada sisanya dan baru sudah berikan. Seperti tulang belulang untuk anjing. Maka kita mengajarkan, sisihkan itu. Begitu terima, sisihkan itu. Itu kalau kita mengasihi. Tidak dengan duka dan paksa. Dengan sukacita. Dengan tulus. Dengan penuh rasa syukur. Dengan bahagia. Dapatkah kita memberi dengan bahagia? Dan dari katakan pasti kalau kita punya kasih. Semua orang yang punya kasih memberi dengan sukacita, dengan bahagia. Dan tanpa pamrih. Kasih itu yang membuat orang jadi murah hati. Dalam bahasa Yunani-nya adalah elimon. Ibrani-nya keset. Di dalamnya mengandung kata. Kalau sudah kata ini baik Yunani maupun Ibrani, kata murah hati selalu mengandung 3 hal. Simpati. Kalau saudara murah hati, saudara pasti punya simpati. Kesediaan untuk ikut menanggung kesusahan dan kesedihan dan kebutuhan orang. Yang kedua, kalau saudara sungguh-sungguh murah hati, itu selalu ada empati di dalam diri kita.
yaitu kesediaan kita untuk menempatkan posisi kita di dalam dirinya. Dan ikut merasakan kesedihannya menjadi kesedihan kita juga. Itu orang yang murah hati. Dan yang ketiga, selalu ada pengampunan di balik kata murah hati. Sedia untuk memaafkan, membangun relasi kembali daripada menumpuk kebencian, marah dan dendam dalam hidup kita. Maka orang yang murah hati tidak pernah marah sampai matahari terbenam, belum padam marahnya. Jadi saudara, itulah panggilan kita bersama hari ini untuk kita hayat. Itulah implementasi visi dan misi untuk kita wujudkan. Mari kita menjadi rumah Allah, mendirikan mezbah dan altar kita untuk menyatakan kasih kita dengan memberi. Kita menjadi rumah yang penuh dengan kemurahan hati. Itulah rumah Tuhan, saudara. Karena sebagai anak-anak Allah di dalam diri kita ini, kita harus mengikuti teladan dari Allah yang telah mengasihi manusia, bahkan memberi anaknya yang tunggal, yang paling dikasihinya itu. Kita pun harus senantiasa demikian. Setiap kali saudara dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk memberi buat Tuhan, beri waktu saudara yang terbaik, beri talenta saudara yang terbaik, tunjukkan kepandian dari Tuhan yang terbaik untuk Tuhan. Semua yang terbaik untuk Tuhan, itu bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita. Dan kita sungguh-sungguh menjadi rumah Allah dengan mezbah dan altar buat Tuhan. Mari kita implementasikan bersama. Amin.